Nilai tertinggi adalah 70. Sini ada Lutfi Baihaqi 70 dan Sefrian Imam Baskoro 70 nilai tertinggi. Jadi ternyata memang masih perlu banyak baca dan nonton videonya lagi Anda. Ini di sini kalau saya rata-ratakan ini kira-kira mungkin ini sekitar 30-40% nih rata-ratanya. Jadi ya, cukup rendah. Ini rata-ratanya masih rendah. Masih terlalu banyak yang merah, berarti banyak salah. Masih di bawah, banyak di bawah 30%. Coba Anda lihat dari sini. Kemudian ada Abang Muhammad Rehan, nah itu 70%. Berarti ada 3 yang nilainya 70. Kemudian ini silakan Anda lihat nilai Anda sendiri. Saya akan scroll ke bawah. Lihat di mana nama Anda berada. Kalau tidak ada nama Anda, berarti Anda salah masukin nama. Tadi ini ada nama Baihaqi, entah kenapa nilainya 0. Segera laporkan ke saya kalau memang ada nama Baihaqi. Kalau tidak ada, saya nanti akan otomatis terhapus. Di sini ada Fahrisal Radia Mahendra juga 70. Berarti ada 4 mahasiswa nilainya 70. Nilai tertinggi 70. Kita lihat lagi. Kemudian ada 60, Hafiz, ada Jonathan Pulung 60. Silakan diperiksa nilai Anda. Ada nama Anda atau tidak? Ini ada. Oke, ada yang bertanya? Ada yang ingin lihat nilai? Siapa yang belum melihat nilainya? Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Scroll ke atas, Pak. Siapa ya? Mau lihat apa? Ini, Pak. Ini. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sudah sesuai ya? Iya, Pak. Ada lagi yang ingin melihat nilai? Tidak ada. Berarti perlu apa? Lebih rajin lagi. Kuis akan ada satu lagi topik yang sama. Saya bikin 2 versi soal kuis. Setelah kelas ini bisa kuis lagi. Mungkin setelah jeda, setelah kuliah. Kalau saya berikan mungkin nanti jam 5 ada kuis lagi. Mirip-mirip seperti ini tetapi berbeda dari materi perkuliahan. Maaf Pak. Ya. Maaf Pak. Untuk kuis apakah bisa diundur lagi Pak? Maksudnya karena jam 5 itu ada kelas Pak. Oh, diundur ke jam 7 bagaimana? Kalau dari saya nggak baik saja Pak. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Jadi kuis materi yang sama tetapi soalnya beda. Saya bikin soal beda sama dari time domain analysis. Ya, jam 7 ya? Oke, baik, terima kasih. Ada yang keberatan jam 7? Tidak ada, baik, kita lanjutkan dulu. Mungkin kita bahas dulu ini soal kuis. Apa yang Anda jawab, kenapa banyak sekali nilainya rendah. Kita mulai dari yang paling rendah. Paling rendah di sini hanya berapa persen ini yang bisa menjawab.
Di sini 15%. Nah, 15%. Coba 15% yang bisa menjawab benar soal ini. Nomor diketahui unit step input diberikan pada fungsi transfer S tambah 5 dibagi S kuadrat tambah 5S tambah 6. Apakah initial value system response? Oh. Nah, ini ada di materi, berarti di materi initial value. Ya, ini materi yang akan saya jelaskan sebenarnya hari ini. Ternyata belum ada yang membaca berarti ya. Oke, nggak apa-apa, berarti tidak usah saya bahas dulu. Oke, kita kembali lagi. Jadi memang itu wajar, banyak tidak bisa, tapi sebaiknya sudah bisa dengan membaca lebih awal. Oke, kemudian 11 ini 30%. Mengetahui fungsi transfer 3/2S tambah 1. Berapakah persentase overshoot? Nah, ini jadi memang banyak materi yang sebenarnya akan saya bahas hari ini. Oke, kemudian kalau yang paling tinggi 65, tapi masih banyak yang salah. 65 paling tinggi. Zero dari sistem. Wah, ini zero dari sistem. Jawabannya yang benar A, 69%. Tapi masih banyak jawab yang lain-lain, ada 30%. Nah, ini kan zero itu berarti dari S tambah 5, ya, bagian pembilangnya, yang membuat ini nilai menjadi zero. Yaitu kalau S kita masukkan nilainya 5, minus 5. Minus 5 tambah 5 jadi 0, jadi semuanya jadi 0. Jadi itu definisi dari zero yang membuat fungsi transfer membuat itu menjadi zero. Tidak perlu dihitung-hitung, lihat aja di atas ini S tambah 5. Langsung hanya 1 detik, 2 detik. Pastinya bisa jawab, tapi masih 30% tidak bisa jawab. Nomor 2. Oh, ini sama nih. Ya, ini nomor 2 tadi. Sekarang bukan nomor 2, nomor 3, sorry. Nomor 3. Pole dari sistem. Nah, ini karena order 2 di bawahnya, maka dia ada 2 pole-nya A dan B, jadi tidak mungkin. Ya, ini masih ada yang jawab A dan B. Ya, nah, pilihannya tinggal C dan D. Karena poles itu yang membuat kutub, yaitu yang membuat penyebutnya menjadi 0. Kalau sesuatu dibagi 0 menjadi tidak terhingga. Kutub itu menjadi nilainya tidak terhingga. Ya, nah ini kalau kita cari akar-akarnya ini, kita faktorkan aja langsung, ini bisa S tambah 3, ini bagian bawahnya sama dengan S tambah 3 kali S tambah 2. Ya, berarti ini mestinya min 2 dan minus 3. Minus 2 kita masukin di penyebut akan membuat 1/0. Jadi suatu angka di atas bagi 0, dibagi 0. Dibagi 0 itu jadi tidak terhingga atau kutub. Oke. Nomor 3. Nomor 4. Ini sistem order 2. Masih ada yang menjawab order 4, order 3. Nah, ini sistem order 2. Order 2 karena di penyebutnya tertinggi order 2. Di penyebutnya, sistem itu tergantung dari penyebutnya, persamaan karakteristiknya. Kemudian nomor 5. Karakteristik equation-nya yang mana ini? Kalau kita punya fungsi transfer seperti ini. Ini jawabannya masih ada S tambah 5. Persamaan karakteristik itu harus ada sama dengan nolnya. Bukan S tambah 2. Bukan menyebutnya aja, tapi harus ada sama dengan 0. Ya, itu baru persamaan. Kalau belum ada sama dengannya, itu belum persamaan. Itu baru nggak tahu itu namanya. Baru S kuadrat tambah 4, 5S tambah 6 itu belum ada persamaan. Harus ada sama dengan apa? Sama dengan 0. Itu persamaan karakteristik equation. Ya, ini jadi harus ada sama dengan, yang lain tidak ada sama dengannya. Ya, itu. Nomor 6. Steady state gain. Nah, steady state gain.
Jawabannya 5/6. Nah, jadi kalau steady state gain artinya S-nya kita set ke 0. Semuanya 0, jadi sisa 5/6. Jadi 5/6 steady state gain. Nomor 7. Yang mana paling cepat responnya? Yang paling cepat responnya adalah yang punya time constant yang terkecil. Nah, rumus dasarnya adalah 1 per tau S tambah 1. Rumus dasarnya 1 per tau S. Ke sini time constantnya berapa? 1. Di sini time constantnya 2. Di sini time constantnya 1/3. Nah, yang paling kecil berapa? 1, 2, dan 1/3 mana lebih kecil? Taunya 1/3. Ya, berarti ini G3 ini paling cepat responnya. Time constantnya makin kecil, makin cepat dia dalam waktu lebih kecil dia mendekati mencapai sudah 63% dari steady state-nya. Ini masih banyak yang jawab G1, G2 tidak tahu. Oke, ada yang masih jawab tidak tahu. Oke, sekarang nomor 8. Yang mana paling lambat? Oh, ini tadi sudah bisa jawab. Yang paling cepat tadi yang paling kecil 1/3. Ini 1/3 karena K dibagi tau S tambah 1 rumus dasarnya. Berarti taunya ini 1/3. K-nya berapa di sini? K-nya 1/3. Atau berapa ya? Ya, 1/3. Nah, slowest time response yang paling besar taunya. Ya, ini 1. 1 atau 2 atau ini. Ya, 2 lebih lama. Paling besar time constantnya 2. Kalau ini 1. 2 paling lama karena time constant paling besar. Jadi G2 jawabannya benar. Masih banyak yang jawab C. Berarti pemahaman time constant masih belum masuk waktu saya ajarkan di kelas. Ada yang belum masuk di Anda pemahamannya tentang time constant. Nomor 9. Mana yang punya steady state gain? Steady state gain artinya S-nya kita set ke 0, nilai 0 itu nilai steady state gain. Kalau S kita ganti dengan angka 0. Nah, jadi ini 1 steady state gain, ini 1, ini 1/3. Yang mana paling rendah steady state gain? Ya G3 jadi jawabannya paling rendah. Nomor G1, D2 sama steady state gain-nya 1 nilainya. Oke. Steady state. Berapa nilai time constant? Nilai time constantnya. Jadi rumus dasarnya adalah K dibagi tau S tambah 1. Tau S tambah 1. K tau S tambah 1. Nah, ini supaya jadi angka 1 dulu di belakang ini, semua kita bagi 5. Ini, karena rumus dasarnya K dibagi tau S tambah 1. Jadi di sini jadi 1, kita semua harus bagi 5. Steady state-nya menjadi, steady state gain-nya menjadi 3/5. Time constant yang di depan S-nya. Di depan S-nya adalah 2/5. Jadi jawabannya C, 2/5. Oke, banyak yang menjawab benar. 40, tapi belum 50%. Oke, sekarang nomor 13. Steady state gain-nya adalah 12 bagi 4. Sama seperti tadi, S-nya kita ganti dengan nilai 0. 4 nilainya adalah 3. Nah, nilai 3. Ya. Lebih banyak jawab 3 benar. 14. Frekuensi pribadi. Nah, ini makanya saya minta Anda sudah pernah ngambil mata kuliah getaran. Frekuensi pribadi untuk sistem order 2, rumus standarnya K dibagi K dibagi S kuadrat, steady state gain dibagi S kuadrat tambah 2 zeta omega N S tambah omega N kuadrat. Berarti di sini omega N kuadratnya adalah 4. Berarti frekuensi pribadinya adalah akar 4. Jadi 2 radian per second jawabannya. Jawabannya 2. Damping rasio. Sama kita pakai persamaan fungsi kuadrat. Samaan transfer fungsi sama.
K dibagi S kuadrat tambah 2 zeta omega N tambah omega N kuadrat. Tadi omega N-nya sudah 2. Ini 2 zeta omega N tambahkan 2. 2 zeta omega N. Berarti 2, tinggal zeta omega N berarti sama dengan 1. Zeta itu damping rasio. Omega N-nya adalah 2. Supaya membuat jadi 1 berarti zetanya 1/2 atau 0,5. Nah, langsung jawabannya 0,5 yang benar. Oke. 16, nah ini tadi yang 18. Persamaan karakteristiknya apa? Wah, ini lagi-lagi persamaan karakteristik yang mana? Nah, jelas B, bagian penyebutnya sama dengan 0. Penyebutnya sama dengan 0. Masih mencari persamaan karakteristik, belum tahu. Nah, ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini jadi tahu yang mana persamaan karakteristik. Pol dari sistem ini, berapa nih polnya? Pol yang membuat ini menjadi kutub atau nilainya tidak terhingga, yaitu penyebut yang kalau jadi 0, berarti akar dari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya S kuadrat tambah 2S tambah 4 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa? Ya ini, kita pakai rumus ABC. Jadi min B per 2A, min B per 2A berarti pasti 1, minus 1, ini antara B dan C dan A ya. Plus minus akar B kuadrat minus 4AC. B kuadrat 2, 2 kuadrat 4, 4AC 4 kali 1 kali 4, 16. 4 kurangi 16, 8. Akar 8 ya, akar 8. Berarti akar 8 itu kira-kira berapa? Minus akar, benar nggak? 4 AC 4 AC 4A 4 min B 4 akar dari 4A min B plus minus akar B kuadrat minus 4 AC B kuadrat 4 AC 16 akar 12. Ini coba nanti Anda cari pakai rumus ini jawabannya benar C. Kita bisa pakai MATLAB, misalnya kita roots dari 1, 2, 4. Jadi minus 1 plus minus 1,732. Oke, jadi benar C ini. Tidak mungkin, kalau ini jelas, ini salah, nggak mungkin sini plus, dua-duanya plus. Pasti harus kalau ada bilangan kompleks, pasti dia kompleks kunci, nggak mungkin sama-sama plus. Ini banyak yang salah paham. Jadi sebenarnya kita bisa eliminir. Nomor A tidak mungkin, nomor D tidak mungkin, D juga tidak mungkin. Masa plus-plus? Harus ada, kalau plus di sini harus ada yang satu minus. Jadi C tanpa kita ngitung-ngitung sebenarnya bisa kita prediksi atau punya pemahaman tentang bilangan kompleks. Oke, nomor 18. Nah, ini sebagai persamaan karakteristik 20 tadi ya. Nah, ini sistemnya apa tadi? Kita sudah bisa lihat dari tadi itu bilangan kompleks ya, akar-akarnya kalau kita hitung nih, akar-akarnya bilangan kompleks tadi. Nah, realnya di sebelah kiri bidang kompleks, itu minus 1 tadi. Jadi sistemnya stabil. Sistem stabil. Dan ada osilasi, does not overshoot is zero, kita nggak tahu. Sistem unstable tidak mungkin. Nah, berarti jawabannya B. Ada osilasi karena ada bilangan kompleks tadi di apa akar dari polnya. 20 plus 1. Dominan pol apa nih dominan pol? Nah, polnya apa aja nih?
Nah, dominan pol ini 3 dan 1 ya. Jadi polnya ada 3 dan 1. Akar dari persamaan karakteristiknya minus 3 dan minus, bukan 3 dan 1. 3, jadi akarnya minus 1 dan dominannya di 1 atau 3. Nah, ini mestinya ini minus 1 minus 2, polnya di 1 minus 2, tapi ini saya tidak tulis minusnya. Nah, jadi hanya ada 2 kemungkinan, A atau C. Yang paling dominan adalah yang lebih dekat ke origin. Tapi A ini jawabannya. Yang nulis C. Makin jauh ke kiri, memang makin cepat responnya. Sistem digabung antara sistem dan cepat. Yang menentukan dinamik total itu yang terlambat. Yang paling the weakest link ya. Kekuatan suatu negara bukan ditentukan oleh yang terkuatnya, ditentukan oleh yang terlemahnya, gitu ya. Jadi dalam strategi itu selalu orang pasti ingin menyerang bagian terlemah suatu organisasi, karena itu yang bisa menjadi efek domino. Sama seperti control system, the weakest link atau yang paling mendominan karakteristik suatu sistem dinamik adalah sistem yang paling lambat. Yang cepat sudah menghilang duluan, yang lambatnya akan kelihatan terus. Nah, itu yang perlu kita kendalikan, yang lambat ini, supaya jadi cepat dan jadi stabil. Yang lambat di kontrol sistem lama-lama akan makin dekat ke origin, makin nanti polnya bisa pindah ke bidang kanan, bidang kompleks. Jadi akhirnya dari lambat lama-lama jadi tidak stabil, bisa jadi begitu. Jadi yang lambat ini yang bahaya nih, menggoyang negara ya, yang lambat. Jadi alon-alon kelakon ini bahaya juga. Oke, saya kira cukup bahasan soal-soal. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Jadi untuk saat ini saya sudah siapkan video dari yang tahun lalu untuk bisa kita lihat lagi bersama tentang penggunaan suatu, ada dua fitur ya, dua fitur di MATLAB yang ingin saya tampilkan sebelum kita mulai pembahasan hari ini, yaitu ada fitur untuk mencari fungsi transfer kalau kita hubungkan fungsi transfer secara seri, secara paralel, maupun secara feedback. Atau juga kalau kita mau menggunakan analisis control system pakai SISO tool. Ini ada nanti SISO tool, kalau ketik SISO tool, yang keluar akan ada seperti ini. Nah, kita tonton penjelasan saya tahun lalu, daripada saya mengulang, lebih hemat suara saya. Nah, baik, saya akan off dulu, saya akan keluarkan suaranya sehingga bisa terdengar suara dari video yang akan saya terus saya ulangi lagi. Baik, ini di sini saya putarkan tentang penggunaan. Nah, ini masih pembahas sistem feedback loop yang sudah Anda pelajari sebelumnya, H, E, G, R, dan seterusnya. Black formula mengatakan kalau kita pakai minus di sini, maka rumus dari R ke C itu adalah G dibagi 1 tambah G kali H. Jadi dari R ke C, fungsi transfer dari R ke C itu adalah G dibagi 1 tambah G kali H. Kalau di sini negatif. Kalau di sini plus, G dibagi 1 kurangi G kali H. Itu namanya istilahnya black formula. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita teruskan. G2 yang di bawah. Dari kan seperti ini kita bisa langsung pakai seri 3, ada namanya black formula. Kalau feedback rumusnya menjadi seperti ini, kalau di sini minus.
Kalau plus, ya ini jadi minus. Bisa kita buktikan kalau Anda teruskan. G1, G2 kita masukkan, hasilnya dia menjadi otomatis menjadi satu buah fungsi transfer. Ya, bisa kita, misalnya di sini nggak ada contohnya. Saya tadi sudah punya fungsi G, saya tadi G1 sama dengan G tadi. Ya. G2 misalnya kita sembarang lah, saya kasih nama G, misalnya numerator 1, misalnya 1 lah. Jadi 1 per S tambah 1 misalnya. G2 sama dengan TF, lupa TF. Ya, 1 per S tambah 1. G2 1 per S tambah 1, G1 seperti ini. Kalau kita serikan seperti ini, kita bisa langsung pakai series G1, G2. Langsung mendapatkan fungsi transfer perkalian dari G1 dan G2. Nah, ini seperti itu caranya. Selain itu kita bisa melakukan paralel, bisa lakukan feedback. Nah, feedback bisa. Misalnya kalau kita melakukan feedback, fungsi transfernya dari, misalnya saya punya G1, kemudian ada G2, feedback dengan negatif feedback ini. Nah, kita bisa, misalnya kita kasih namanya G4, gitu yang feedback misalnya. Di forward transfer functionnya ini namanya G1, bisa kita pakai G1 sebagai forward transfer functionnya. Kemudian pada feedback transfer function ini kita gunakan G2, bagaimana fungsi transfer total dari U ke Y. Kita bisa pakai perintah feedback G1, G2. Misalnya. Transfernya seperti ini hasilnya. Kalau kita pakai rumus black formula tadi, hasilnya mestinya sama seperti ini. Nah, ini keuntungan dengan MATLAB, dengan cepat bisa kita melakukan. Nah, misalnya di sini ada fungsi transfer G segini, fungsi transfer C segini. Kita pakai perintah feedback, dia akan langsung otomatis menggunakan black formula tadi, langsung hasilnya dari input torsi ke velocity, hasilnya seperti ini. Oke, jadi kegunaan MATLAB untuk cepat menganalisis feedback transfer function yang secara seri atau apa tadi, yang paling penting mampu dengan cepat yang mana dulu yang harus disederhanakan. Nah, ini secara manual ya pakai MATLAB, tapi kita percepat dulu. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh menggunakan SISO-tool. Ya, ada di satu meeting saya menjelaskan cara menggunakan SISO-tool di MATLAB. Domain di sini. Oh, yang belum mungkin sambil kuliah Anda coba kerja. Masih ingat? Belum? Sudah Pak, minggu lalu Pak. Sudah, mungkin ini karena ada sekitar 36. Itu juga pemodelan yang berhubungan dengan sistem thermal panas. Kalau sistem thermal itu sistem electrical dan domain gaya dengan hukum Newton. Jadi di sini saya ingin perlihatkan kepada Anda ada website yang sangat bermanfaat buat kelas ini, yaitu dari University of Michigan. Biasanya saya berikan tugas kelompok dari sini untuk dikerjakan. Jadi ada website yang namanya CTMS engineering.universitymichigan.edu. Di sini tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh sistem dinamik yang mekanik untuk dikendalikan, untuk dikontrol. Dengan proses sama, kita berbasis pemodelan dulu, pemodelan matematika, terus ada analisisnya. Di sini beri contoh kalau pakai PID, pakai MATLAB, analisis root locusnya bagaimana, frekuensinya bagaimana, kemudian bagaimana pemodelannya kalau menggunakan set space maupun kontrolnya. Kemudian gimana kalau penerapannya kita pakai controller yang digital yang sampling rate-nya rendah,
atau kontrol sistem yang murahan, sehingga efek diskretisasi digitalnya mempengaruhi dinamika dari feedback control, sehingga kalau kita perlu digital analisis. Kalau misalnya kita menggunakan controller yang sampling rate, controller digital yang sampling rate-nya tinggi, ya kita tidak perlu analisis digital. Itu analisisnya bahkan hasilnya mendekati dengan kondisi continuous system. Ya. Tapi kebanyakan kemungkinan dalam implementasi kalau Anda atau kita di Indonesia hanya mampu beli controller misalnya Arduino, Raspberry, melakukan feedback control, itu mempunyai feedback control yang kemampuan sampling rate-nya rendah. Mungkin sampling rate-nya itu arti pengambilan data dalam per detik. Mungkin cuma mampu 50 Hz, 50 data per detik, atau 100 Hz. Itu termasuk rendah, sehingga kita harus lihat hitung efek digitalnya. Kemudian di sini juga diberi contoh pemodelan kalau kita pakai Simulink untuk model sistem yang ingin dikendalikan. Kemudian setelah kita kendalikan hasilnya bagaimana. Kemudian juga ada contoh menggunakan Simscape. Simscape itu adalah tool physical modeling. Sehingga dengan mudah kita tidak perlu membuat persamaan matematika, terus kita mendesain kontrolnya jika kita bisa melakukan automatic fine tuning jika tersedia. Tapi kalau tidak, tetap kita harus melakukan pemodelan matematika. Itu lebih aman. Ya, kalau walaupun ada Simscape ini untuk mempertajam modelnya saja biasanya. Karena dalam pembuatan model biasanya kita sederhana matematika. Untuk lebih akurat kita pakai Simscape. Tapi membuat sistem kontrolnya tetap harus menggunakan model matematika yang kita gunakan. Kalau sudah selesai baru kita terapkan ke model sistem yang ingin kita kendalikan yang kita buat dalam Simscape. Itu ceritanya. Misalnya di cruise control di sini. Ini yang paling sederhana. Nah, contoh ini modelnya ada mobil, dia punya traksi U. Kalau dia bergerak, dia mendapatkan gaya lawan dari depan, arahnya ke belakang, ingin memperlambat sebesar coefficient friction B kali kecepatan geraknya. Nah, di sini kita bisa tulis perlawanan diferensial seperti ini. Bisa kita tulis menggunakan state space model. Misalnya ini nilai-nilai dari massa dan koefisien ini, massa dari kendaraan dan 50 koefisien friksinya. Kita bisa pakai MATLAB untuk ngecek step input. Misalnya ini jadi fungsi transfernya seperti ini, 1 per ms tambah b. Untuk state space, persamaan diferensial seperti ini, dari input ke kecepatan, itu 1 per ms tambah b, sistem order 1. Nah ini di bagian modeling. Kalau kita analisisnya, kita lihat plotnya seperti apa. Stepnya kelihatan responnya perlu 100 detik untuk sampai settling time. Ini terlalu lama kita memberi perintah untuk supaya pergi ke kecepatan kita inginkan. 100 detik itu terlalu lama, kita harus lebih cepat. Makanya kita perlu feedback control untuk mempercepat respon dari cruise control kendaraan ini. Nah, ini bisa kita plot open loop pole dan zero. Pole zero-nya kita bisa pakai PZMap dari fungsi transfer yang tadi ini. Kita bisa PZMap digambarkan bahwa di sini cuma ada satu pole di sebelah kiri dari bidang kompleks aksis. Artinya dia sistemnya stabil dan tidak ada osilasi karena tidak ada bilangan kompleksnya. Nah, sehingga di sini kelihatan memang stabil, tidak ada osilasi. Cuma pelan karena masih terlalu dekat ke 0 terhadap garis imaginary aksis ini. Kita ingin lebih ke kiri ya. Nanti kita pakai kontrol. Nah, ini kemudian dari fungsi transfer tersebut kita bisa plot juga body plot atau frekuensi response plot yang akan Anda pelajari setelah UTS. Nah, bisa kita pakai perintah baud, fungsi transfernya kita masukkan gambarnya seperti ini, kita dapat magnitudenya dalam desibel, fasenya dalam degree. Nah, ini sudah tadi saya ngobrol dengan Sevrian tadi sudah dipelajari di mata kuliah teknik pengukuran ini di diagram. Jadi mestinya sudah pernah mengambil teknik pengukuran dan getaran mekanik. Kemudian kalau kita mau melakukan PID control, kita lihat PID control untuk cruise control ini. Misalnya kita kasih feedback loop seperti ini.
Nah, controllernya C misalnya kita nanti hanya ada, ini langsung PID, ada KP, proporsional, gain, KI, integral gain, KD, derivatif gain, misalnya nilainya 1 semua. Nah, kemudian kita bikin perintah PID atau kita PID atau kita proporsional dulu, kita bisa di sini proporsional. Dengan proporsional di sini sudah tadi perlu waktu 100 detik, di sini mungkin hanya sekitar 30 detik sudah sampai ke nilainya. Nah, ternyata dengan KP berapa di sini, KP-nya 5.000, baru kita bisa mendapatkan respon cepat dalam kurang dari 2 detik. Jadi di feedback gain ini, kalau kita kasih KP proportional gain sama 5.000, jadi fungsi transfernya seperti ini. Kalau kita hanya punya KP, fungsi transfer awalnya tadi 1 per MS tambah B, sekarang KP dibagi tambah KP seperti ini. KP-nya 5.000, baru bisa dengan cepat dalam 1 detik meningkatkan ini. Nah, kemudian kita lihat dari sini masih ada steady state error, tidak persis 10. Perintahnya supaya di 10. Ini dia berhenti mungkin di 9,8. Dengan PI control, nanti kita masukkan di sini, kita lihat dia akan bisa persis menuju ke perintah yang kita inginkan. Tidak berhenti di steady state error-nya 0. Jadi tidak ada error lagi, tidak ada gap di sini. Kemudian dengan PID, bisa kita lihat nanti dengan PID lebih cepat lagi, tambah derivatif. Seperti itu. Nah, ini jadi pakai MATLAB Simulink. Nah, di sini misalnya Simulink pemodelannya untuk persamaan diferensial seperti ini, bisa digambarkan proses step-stepnya membuat persamaan diferensial yang sederhana untuk persamaan diferensial MV dot sama dengan U kurangi BV. Jadi V dot sama dengan 1/M kali U kurang BV. Jadi V dot sama dengan 1/M kali U kali minus B kali V. Nah, ini persamaan tersebut bisa mulai dari 1/S integrator. Karena hanya ada 1 dot, berarti 1 integrator saja. Kalau misalnya kita beri nama V, berarti di sebelum integrator itu V dot-nya di sini. V dot diintegralkan jadi V. V dot-nya harus sama dengan berapa? V dot-nya harus sama dengan 1/M. V dot-nya harus sama dengan 1/M kali U kurangi B kali V, tutup kurung. Ya, ada V dot sama dengan 1/M, makanya di sini dikalikan gain 1/M. Baru di sini penjumlahan dari, kita perlu penjumlahan dari B kali V minus B kali V, di sini kita kasih penjumlahan. Jadi kita ada lingkaran penjumlahan sum. Di sini kita tambah dengan misalnya U tadi step input, unit step kita kasih step 1. Nah, ini akan menghasilkan simulasi seperti ini. Oke, jadi siap-siap belajar dari sini tentang Simulink. Nanti ada quiz atau simulasi. Anda harus coba pakai Simulink dengan cepat. Lalu Anda jalankan Simulink Anda untuk menjawab soal-soal quiz untuk berikutnya, untuk mempercepat. Walaupun sebenarnya tidak perlu pakai Simulink atau pakai MATLAB tadi, sebenarnya pelajaran quiz-quiz tadi sebenarnya sangat mudah. Tidak perlu MATLAB, bisa asal punya pemahaman. Tapi kalau belum yakin ya terbantu juga kalau pakai MATLAB atau Simulink. Nah, nanti Anda lihat lagi Simscape, nanti kita berikutnya lagi belajar Simscape. Hari ini saya ingin memperlihatkan lagi ada satu fitur tadi, Seesaw Tool. Jadi kalau tadi Anda ketik Seesaw Tool akan keluar seperti ini. Nah, dia akan menyediakan body editor untuk loop transfer, root locus di sini by default. Window-windownya nanti bisa kita ganti, terserah yang mana yang kita lihat. Kemudian di sini biasanya kita cukup menggunakan ini untuk analisis root locus dan step response ini terhadap waktu. Kalau ini bidang kompleks, real dan aksis, ini XY-nya. Kalau di sini untuk bagian magnitude dan fase. Di x-aksisnya adalah frekuensi radian per detik. Kemudian di sini kita bisa masukkan arsitekturnya.
architecture-nya, edit architecture-nya. Coba kita buka edit architecture-nya. Di sini kita perbesar sini. Nah, jadi architecture default-nya adalah seperti ini. Nah, untuk saat ini kita anggap ini gangguannya DU, DY, dan N ini 0. Kita tidak akan perhatikan dulu. Yang penting C, G, dan H. Dan kebanyakan kita akan, untuk kelas ini saya akan set F sama dengan 1. Jadi seperti tidak ada blok sini, jadi sinyal masuk langsung sini F sama dengan 1. H kadang-kadang 1, sering saya pakai angka H sama dengan 1 atau H suatu fungsi transfer. Kemudian ini G, ini ada plan, sistem yang ingin kita kendalikan. Nah ini C-nya kita ganti-ganti dengan kompensator atau controller, bisa PID, bisa suatu fungsi transfer, bisa proporsional, integral, derivatif control. Nah, ini bisa kita ganti, kita definisikan C-nya dari, kita definisikan nanti C-nya di MATLAB command window misalnya. Untuk semuanya ini, kalau tidak kita perlu ya biar aja ini F sama dengan 1, hanya sama dengan 1, mungkin hanya C dan G aja kita definisikan, karena defaultnya ini sudah 1, untuk kita analisis untuk dapat plot-plot seperti ini. Nah, misalnya kita mau lihat, mungkin ini sudah langsung kita lihat videonya yang tahun lalu, mungkin daripada saya mengulang menjelaskan, saya istirahat dulu. Untuk tugas untuk tahan persensio. Ini input bersama, dan ada output. Kita modelkan videonya mungkin ini. Sekarang Anda perlu melihat, tapi terputus ya. Nah ini dia, ini ada. Oke, saya ulangi lagi dari sini. Terima kasih, maaf nih memang koneksi di sini tidak bagus kalau siang. Kemudian saya sudah 0,7, 0, kalau gitu agak sulit ternyata kalau mengikuti dari video tersebut. Saya buka saja PowerPoint untuk dari materi slide nomor 12, time domain control design. Ya, coba kita lihat. Jadi kita akan langsung terjun ke penggunaan PID controller, proportional derivative integral control. Dimulai dari latihan dulu menggunakan proportional control P. Nanti sudah itu kita coba yang PD, habis itu PI, kemudian PID. Oke, misalnya kita punya GS ini, kita ingin kendalikan responnya dengan proportional control. Proportional control, di sini ada namanya effort, yang kita masukkan ke sistem yang kita kendalikan berdasarkan sinyal error. Ya, sinyal error ini adalah gap atau perbedaan nilai dari yang perintah yang kita inginkan dibandingkan dikurangi dengan nilai hasil respon dari plan atau sistem yang kita kendalikan. Jadi ini outputnya atau responnya Y, perintahnya U, ada error sama dengan U kurangi Y. Saya controllernya ini adalah KP. Jadi kita kalikan nilai error ini dengan suatu angka. 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 100 kali, baru kita masukkan ke G. Nah, misalnya kita punya 1/5s² tambah 6s tambah 1. Nah, ini bisa kita tadi di MATLAB kita masukkan nilai fungsi transfer dari plan. Misalnya G sama dengan fungsi transfer dari 1
5S kuadrat 6S tambah 1 seperti ini. Kita lihat fungsi transfernya benar. Ya. 1 per 5S kuadrat tambah 6S tambah 1. Nah, kemudian hanya ini 1, F-nya di sini 1, nah kita masukkan di sini. Tadi di architecture-nya, kita lihat di sini, sudah lihat, ini seperti ini. Kita mengganti nilainya ini, H sudah 1, F1 tidak usah diapa-apakan, tinggal G aja dulu kita gantikan. G, kita ambil, kita download dulu dari apa, kita import. Sini tadi saya sudah definisikan G-nya adalah fungsi transfer order 2. Dia bisa tahu yang definisi ini tadi saya buat di command window. Kita klik aja, kemudian di sini kita klik import. Kita klik import, kemudian kita oke. Nah, dia akan import. Langsung kelihatan sekarang adalah lokasi dari root locus. Ada namanya root locus, ada dan plot transient response. Transient response artinya kalau di sini kasih input step, keluarnya gambarnya responnya seperti ini. Kalau inputnya step di sini, keluarnya seperti ini. Kelihatan di sini ini step responnya terhadap waktu, amplitude terhadap waktu. Nah, saat ini plot ini pada saat KP sama dengan 1 karena untuk C-nya ini fungsi transfer C-nya ini di architecture ini tadi saya masih default nilainya 1. Untuk C-nya 1. F-nya 1, H-nya 1. Sedangkan G-nya tadi saya sudah ganti dengan transfer function yang 1 kali 1 nilainya yang sudah saya definisikan tadi. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat pada saat, oke kita lihat terus, ini kita lihat di sini. Jadi fungsi transfer seperti ini kalau kita pakai black formula, fungsi transfer total dari input ke output menggunakan black formula, jadi G dibagi 1 kali H kali G. Kita sederhanakan akhirnya menjadi KP dibagi 5S kuadrat tambah 6S tambah KP tambah 1. Nah ini persamaan karakteristiknya adalah ini semua sama dengan 0, harus sama dengan 0. Tadi di quiz ingat harus sama dengan 0. Jadi kita bisa, kalau sudah seperti ini, kita bisa tulis lokasi polnya. Polnya tergantung nilai dari KP. Ya, kalau kita lihat akarnya dari persamaan karakteristik tadi pakai rumus ABC minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Dan rumus ABC, ini akar-akarnya. Kita lihat, A-nya adalah 5, B-nya 6, C-nya adalah KP tambah 1. Berarti di dalam akar ini ada C. Jadi KP ini, nilai KP ini akan merubah nilai yang di bawah akar ini. Kemudian ada steady state error. Nah ini dari terhadap step input, steady state error, kita tulis dulu nilai steady state dari suatu fungsi terhadap waktu, berarti T terhadap tidak terhingga, itu sama dengan limit dari S dikalikan fungsi transfer E, fungsi transfer dalam Laplace domain, kita ganti nanti S-nya dengan angka 0. Kalau di sini, kalau kita ingin pada waktu tidak terhingga atau steady state, berarti S-nya kita harus ganti dengan nilai 0. Ya, kita lanjutkan, lakukan analisis menggunakan Laplace domain atau fungsi transfer. Kita kalikan S, RS kali ini. Kita lanjutkan RS-nya ini tadi step input. Step input adalah seper S. Sehingga S dengan S bisa dihapus, di cancel. Kita lanjutkan. Jika kemudian setelah sudah tidak ada yang bisa dihapus, kita gantikan SS-nya ini S dengan nilai 0. Karena ini S kita gantikan dengan 0, artinya S mendekati 0. Ini gantikan nilai dan 0 kalau sudah beres semua cancel-cancelan S-nya. Ini 0, 0, jadi 1 per 1 tambah KP. Gitu ya. Berarti nilai steady state-nya adalah 1 per 1 tambah KP. Makin besar KP, steady state-nya makin kecil. 1 per, misalnya KP 1 juta. Gitu. 1 tambah 1 juta, 1 juta 1. 1 per 1 juta 1,
Wah, itu berarti 1/1.000.000 itu 0,0000 sekian. Nah, jadi pada intinya KP makin besar, maka errornya akan makin kecil. Nah, itu. Nah, kalau kita gambar di sini, kalau KP-nya 1, kita punya apa? Polnya, nah, nilai polnya atau akar dari persamaan karakteristiknya S1 dan S2 di minus 0,6 plus 0,2i dan di minus 0,2i. Dia kompleks konjugat, yang satu plus, yang satu negatif untuk di bilangan kompleksnya. Tapi waktu KP-nya di 0,5, dia belum ada kompleksnya. Nah, di sini dia belum ada bilangan kompleksnya. Kalau kita pakai rumus ABC tadi, S1 dan S2 belum. Nanti kalau berarti masih sekitar 0, sebelum KP sama dengan 1, dia ada daerah di mana kalau kita pakai gennya rendah dari 1, kurang dari 1, tidak ada osilasi karena tidak ada, bukan bilangan kompleks, ini masih real negatif. Nah, steady state error-nya dia 0,67. Nah, coba kita lihat nanti KP-nya ini kita naik turunkan dari 0,5 sampai 15. Kita lihat lokasi dari polnya menggunakan SISO tool tadi di MATLAB. Kita lihat juga errornya seperti apa. Nah, ini kita lihat, kita perhatikan menggunakan SISO tool. Nah, sekarang ini pada saat KP sama dengan 1. Pada saat KP sama dengan 1, tadi kalau dari hitungan ini dia polnya di minus 0,6. Ya, ini minus 0,6. Nah, ini minus 0,5. Ini di minus 0,6. Berarti di garis ini garis 0,6. Dan ada bilangan kompleksnya, plus minus 0,2 C. Nah, ini kalau kita tarik garis ini 0,2, karena di sini 0,5. Ini 0,2, di sini minus 0,2. Jadi kalau di Simulink itu, kalau bentuk kotak itu artinya lokasi dari pol pada saat ada feedback kontrol dengan nilai tertentu. Nah, kalau masih open loop, polnya itu dikasih tanda X. Nah, ini adalah X, ini adalah pol dari fungsi transfer yang masih open loop. Masih persamaan pas KP sama dengan 0. KP sama dengan 0 artinya pol dari 1/5s² tambah 6s tambah 1. Nah, itu lokasinya di sini nih. Di sekitar berapa itu? Kalau kita pakai, tadi kalau kita pakai MATLAB, ya, kalau kita pakai MATLAB, roots dari 5, 6, 1. Itu minus 1 dan di minus 0,2. Jadi 5, 6, 1 itu punya pol di minus 1 dan minus 0,2. Ini berarti dia ada pol di minus 0,2 dan di minus 1. Ada 2 nih, karena sistem order 2 punya, karena penyebutnya order 2 punya 2 akar, satu di minus 0,2, satu di minus 1. Karena kita hitung tadi di sini rootnya ada minus 1 dan minus 0,2. Nah, jadi ini adalah lokasi pada saat KP sama dengan 0. Awalnya 1 di sini, polnya satunya di sini. Nah, begitu kita KP naiknya ke 0,1, dia akan yang satu yang dari sini bergerak ke kanan, yang dari sini akan bergerak ke sini. Nah, coba kita lihat sekarang di sini kita ingin preview, lihat nilai dari C-nya. Misalnya di sini C-nya di sini, kita ingin lihat nilai C. Nilai ini nilai C, coba deh open selection. Oke, di sini saya ingin perlihatkan, kita perhatikan nilai C. Saat ini nilai KP-nya itu di sini diwakili oleh C, di sini nilainya 1 KP-nya. Nah, coba kita pakai 0,5. 0,5, enter. Oke, 0,5. Polnya masih di sini dengan di sini. Ya, polnya masih di sini dan di sini. Coba kita lihat tadi dari hasil hitungan.
Dari hasil hitungan di sini, masuk ke sini. Oke. Kalau KP-nya 0,5, polnya di minus 0,355 dan minus 0,845. Berarti ini di minus 0,355, di sini minus 0,845. Kita lihat di sini 0,5. Kalau kita geser ini, saya klik di sini, saya geser, turunin, jadi nilainya itu 0,4. Anda lihat sini 1,8. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita pakai KP 0,18, responnya seperti ini. Responnya seperti ini. Kalau saya naikkan KP-nya, saya tarik ini, geser ke sini, tarik ke sini, KP-nya sekarang 0,7, responnya jadi seperti ini. Jadi sekarang dia mencapai 0,4. Masih jauh dari 1. Perintahnya nilainya unit step 1. Ini steady state-nya di 0,4. Berarti errornya, steady state errornya besar, ada sekitar 0,6. Kita harus naikin KP lagi. KP naik. Ini tidak ada osilasi, Anda lihat di sini, dari sini sampai sini. Jadi masih di sampai 0,7 belum ada osilasi. Kita lihat terus, naikkan. Sekarang sudah hampir tabrakan, dua-duanya sudah tabrakan. Sekarang di 0,8 sudah berpisah, yang satu ke atas, satu ke bawah. Berarti sudah ada osilasi, karena sudah di bagian ada kompleks konjugat, satu plus bagian plus imaginary, satu minus imaginary. Di sini sebenarnya sudah mulai kelihatan ada osilasi. Jadi mulai dari sekitar 0,8 tadi dia tabrakan. Kemudian tadi kalau kita lihat lagi sini, saya ulangi lagi, susah ditarik. Saya balik lagi di 0,5. Di 0,5, kalau Anda lihat dinamikanya, ini kalau kita estimasi pakai sistem order 1, dia punya time constant yang lebih tergantung dari pole yang kanan, yang dominan ini yang kanan, karena paling dekat ini. Jadi dinamikanya tergantung dari lokasi ini. Ya, pada kondisi ini, KP kita naikkan, yang pole yang paling kanan ini, yang dekat ini yang dominan, itu yang menentukan arah dinamikanya. Dia akan menjadi lebih cepat kalau yang dominan ini menuju ke kiri. Lebih cepat responnya. Kita lihat kalau kita ke kiri, KP-nya naik kan. Nah, jadi responnya makin cepat nih. Tadi detiknya 20, sekarang cukup 7 detik. Itu namanya dominan. Terserah yang lain jauh-jauh sini. Bahkan kalau sudah jauh ke kiri, itu bisa sering kita abaikan aja. Terserah dia mau ngapain, menari-nari di sebelah kiri, tidak perlu. Yang penting kita selalu perhatikan pole yang dominan. Itu yang paling penting, menentukan nilai respon. Yang lain kalau terlalu cepat sudah jauh di kiri, sebentar aja sudah hilang di sini, mungkin nggak sampai 1 detik. Jadi kita ini hanya memperhatikan dinamika dari dominan pole. Nah, tapi kalau dua-duanya bertemu, dua-duanya sudah sama-sama menjadi sama, tapi sekarang yang satu menjadi ya kita sudah makin naik. Nah, di sini makin ke atas, berarti KP-nya makin naik. Ini contoh di sini KP misalnya sudah 2,5, di sini 2, nah, misalnya kita pakai 4, KP-nya 4, KP-nya 4. Nah, ini sudah mulai kelihatan osilasinya. Jadi makin ke atas, makin ada sudutnya makin besar, sudut kalau di sini kita lihat sudutnya, ini sudutnya nanti bisa ada rumusnya dihubungkan dengan damping rasio. Damping rasionya makin kecil kalau ke atas. Jadi waktu di sini, kalau dua-duanya masih di sini, itu damping rasionya lebih besar dari 1. Begitu tabrakan, damping rasionya sama dengan 1. Begitu dia bertabrakan dan berpisah, mulai berpisah, nah itu damping rasio udah kurang dari 1. Damping rasio kurang dari 1 artinya mulai ada osilasi. Makin jauh dari 1, makin mendekati 0 damping rasio, makin banyak osilasinya. Persentase overshoot-nya nanti ada istilah persentase overshoot di sini makin besar. Nanti ada rumus persentase overshoot dihubungkan dengan damping rasio, ada efeknya dari proportional gain, nah, seperti itu. Jadi Anda sudah melihat. Untuk saat ini kita perhatikan aja root locus editor dan step response. Nanti sesudah UTS kita akan perhatikan pakai bode editor ini. Jadi kita perlu lihat secara bersamaan fenomena menggunakan bilangan kompleks menggunakan 3 buah plot. Ya, kelihatannya ada 4 sih sini. Tapi sebenarnya ini namanya kesatuan, satu kesatuan ini bagian magnitude dan fase namanya body plot. Kemudian di sini root locus dengan step response.
Jadi sebenarnya kalau saya berikan gambar Anda ini, mestinya Anda bisa membayangkan membuat sketch gambar step response. Kalau saya berikan Anda root locus. Kalau saya berikan root locus, Anda harus bisa menggambarkan body editor. Jadi salah satu dari gambar ini saya berikan, Anda harus bisa membayangkan kira-kira gambarnya di root locus, di body plotnya bagaimana. Saya kasih step response. Gambarkan lokasi root locus, step response-nya seperti ini. Gambarkan di mana pole-nya, ini nggak bisa Anda gambarkan seperti ini. Saya berikan seperti ini, Anda harus bisa membayangkan gambarnya ini bagaimana. Karena ini sama-sama semua representasi dari fungsi transfer yang sebenarnya itu bilangan kompleks. Jadi yang ada magnitude dan ada frekuensinya, dan ada fasenya, seperti itu. Nah, ini sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, ini sudah sangat kritikal sekali kalau tidak paham. Nah, ini bahaya nih kalau kontrol sistem untuk feedback control yang sederhana untuk proportional control. Nah, ini bentuk root locus. Tentunya gambar-gambar ini semua tergantung dari fungsi transfer yang kita kendalikan. Saat ini contohnya ini fungsi transfernya adalah 1/5s² tambah 6s tambah 1. Seringkali mahasiswa di tugas akhir, laporan tugas akhir, coba Anda lihat kakak-kakak kelas Anda laporan tugas akhir tentang kontrol, selalu melihat proporsional, selalu menulis proporsional kontrol, efeknya begini, mempercepat, belum tentu mempercepat, membuat stabil, belum tentu, tergantung dari plan yang ingin kita kendalikan. Jadi, kalau plan yang kita kendalikan lain, ya lain, belum tentu jadi stabil. Bisa aja langsung, jadi root locus ini, dia gerak ke kanan malah loncat keluar, gitu. Belum tentu tambah stabil. Jadi bentuk seperti ini adalah unik atau spesifik untuk fungsi transfer yang ingin kita kendalikan di sini. Contohnya 1/5s² tambah 6s tambah 1. Jadi, itu ada suatu kuliah dari dosen, ya banyak kan dosen di Undip, dosen di mana yang misinterpretasi oleh mahasiswa, dan mungkin 90% misinterpretasi. Jadi tapi kalau di saya ini saya tekankan berkali-kali, tapi terserah, mungkin mudah-mudahan yang misinterpretasi hanya 10% mudah-mudahan, bahwa efek dari proportional control itu ya tergantung dari plan, tidak kita bisa generalisir, tergantung dari sistem yang ingin kita kendalikan. Tidak bisa kita generalisir, itu akan bikin cepat Pak, belum tentu, malah tidak stabil bisa, bikin lambat bisa, tergantung dari ini yang kita kendalikan, tidak bisa di generalisir. Nah, itu saya paling kesal sekali lihat laporan tugas akhir. Coba Anda lihat senior-senior Anda sebelumnya salah total semua di laporan tugas akhir, membuat dasar teori yang mengatakan efek KP adalah begini, di generalisir, tidak bisa. Ini semua tergantung, ini bentuk ini nanti tergantung dari instansi. Nanti coba Anda ganti-ganti C-nya. Gambar-gambarnya ini akan beda-beda. Kita akan latihan nanti dengan gambar beda-beda hasilnya, gambar dari pergerakan pole-nya. Nah, gambar pergerakan pole, map pergerakan pole itu disebut root locus. Root locus adalah titik-titik lokasi, map lokasi dari root atau akar dari persamaan karakteristik jika gennya itu kita naikkan dari 0 sampai tidak terhingga. Ini berarti dari 0 masih di sini 2 ini, masih open loop artinya, kemudian kita kasih KP makin naik-naik, akhirnya dia melalui sini, naik. Seperti ini. Dari gambar ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kecepatan respon di sini tergantung dari lokasi pole yang dominan. Di sini tadi yang kita perhatikan, karena dia ke kiri, dia makin cepat, artinya time constantnya makin kecil. Makin ke kanan, time constant makin besar, time constant makin besar, ya betul. Karena jarak dari sini ke sini itu seperti time constant. Jarak dari sini ke sini itu seperti time constant. Kalau time constant makin besar, itu makin lambat. Kalau makin seperti time constantnya makin besar, berarti time constantnya makin kecil. Sini makin time constant makin kecil. Kalau ke kiri, maka responnya makin cepat. Makin cepat nih responnya terhadap waktu. Tapi kita perhatikan cukup yang dominannya aja. Nah, kalau dia sudah tabrakan, ya dua-duanya ini sama. Ya, cuma menambah frekuensinya makin jauh dari garis ini, makin frekuensinya. Coba kita ganti di 5000 tadi. 5000. KP
550 ya. Kita lihat, nah ini sudah ke 50, dia sudah mencapai 1 nih, state error-nya 0. Dan kita coba 500. Wah, makin banyak osilasinya, makin cepat. 5.000. Makin tinggi frekuensinya. Jadi nanti Anda bisa lihat ini makin ke atas itu makin ke atas dan ke bawah. Itu artinya frekuensinya makin tinggi karena omega J-nya itu omeganya makin tinggi. Oke, jadi dari sini sudah bisa kita lihat bahwa secara umum untuk fungsi transfer yang kita pakai saat ini, jadi bukan untuk umum semua fungsi transfer secara umum untuk fungsi transfer yang kita pakai sebagai contoh di sini, meningkatkan proportional gain itu mengurangi steady state error. Tetapi closed loop sistemnya menjadi lebih berosilasi atau oscillatory. Untuk mengurangi steady state error, kita mungkin itu menjadi tidak acceptable osilasinya. Jadi kita ingin kurangi steady state error dengan meningkatkan KP, tetapi osilasinya makin tinggi. Osilasinya makin tinggi artinya ada overshoot-nya di sini. Jadi kita pinginnya 1, malah dia overshoot-nya lebih dari hampir 100% di sini, hampir 2 misalnya kalau di KP 5000. Nah, jadi bagaimana caranya supaya osilasinya tidak banyak-banyak, responnya tapi cepat. Nah, itu makanya nanti kita tambah lagi dengan derivatif kontrol untuk fungsi transfer yang ingin kita kendalikan ini. Nah, itu pun tergantung dari bentuk gambarnya di sini. Nanti kita akan lihat berbagai macam jenis gambar. Dan biasanya kuisnya adalah jelaskan apa yang terjadi sejak saya naikkan KP dari 0 sampai 1000. Sampai 1000. Gambarnya sesuatu lah, bukan ini misalnya. Jelaskan dari misalnya saya kasih titik ini namanya A, ini B, C, dan sebagainya. Bentuknya bisa macam-macam. Waktu dari A ke B, berarti saya bilang KP-nya segini-segini, saya sudah hitung. Jelaskan apa yang terjadi. Apakah responnya makin cepat atau makin lambat? Itu yang harus Anda jawab. Kedua, apakah semakin berosilasi apa tidak? Apakah stabil apa tidak? Kemudian dari B ke C, KP dari segini-segini, dari gambar seperti ini. Apakah sistem makin cepat lagi atau malah kecepatannya sudah tidak berubah, kecepatan respon? Apakah frekuensi makin tinggi atau tidak berubah? Nah, seperti itu yang Anda harus bisa jelaskan. Itu soal yang biasa keluar di UTS. Dari gambar root locus ini harus bisa Anda jelaskan fenomena apa yang terjadi di step response. Atau kalau saya berikan gambar step response, jelaskan kira-kira fenomena apa kemungkinan dari pergerakan pole di root locusnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Mudah-mudahan ada. Supaya lebih jelas. Kalau tidak ada, kita tambah satu lagi. Ini bahan sampai UTS sampai di sini. Sampai PD dan sampai lecture berapa? Sampai lecture slide nomor 14. Berarti masih ada 2 lagi. Jadi kita lanjutkan dulu untuk PD. Kita kelasnya sampai jam 15.50. Wah, sudah habis ya. Nah, silakan Anda baca di sini. PD di sini efeknya ternyata adalah kalau kita tuliskan fungsi transfernya, kita menjadi ada fungsi transfernya kalau kita tambah di sini S kali KD, fungsi transfer derivatif kontrol itu ada S, itu derivatif, berarti sinyal errornya kita derivatifkan dulu, berarti dikalikan S, baru sebelum kita tambahkan dengan KP kali error. Berarti ini ada KP kali error, ditambah derivatif dari error, kalikan KD, kemudian kita jumlahkan. Dan baru sinyalnya kita masukkan ke sistem yang ini kita kendalikan. Hasilnya adalah total fungsi transfer dengan black formula. Kita punya seperti ini persamaan karakteristiknya sama dengan 0. Di sini
Dampingnya tergantung dari nilai KD, frekuensi pribadinya tergantung dari KP. Nah, kalau kita lakukan analisis final value theorem, teorema final value untuk step input, errornya masih tetap seperti tadi, tidak ada pengaruhnya. Jadi masih tergantung nilai KP. Tetap jadi steady state error perlu untuk mencapai 0, harus KP-nya besar, mendekati 0 jika KP-nya besar. Jadi penambahan derivatif tetap memerlukan KP yang cukup tinggi untuk mencapai steady state error sama dengan 0. Kenapa kita ingin steady state error? Supaya kalau kita naik lift, kita berhentinya persis di lantai yang kita tuju. Jangan sampai kita belum sampai lantai 5, sudah berhenti di 4,5, bagaimana keluar dari lift gitu ya, dari elevator. Nah, itu tidak bagus. Kita harus persis di mana errornya dekat 0 atau kalau bisa 0. Nah, ini kita coba KD kalau 0,25, 0,5 misalnya, KP kita pakai yang 0,5 sampai 10. Kita lihat errornya juga akan menurun kalau KP naik, tapi tetap selalu ada error. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita simulasikan juga di sini. Menggunakan arsitekturnya di sini, cuma C-nya ini harus kita ganti. Kan seperti ini. Kita misalnya KD sama dengan 0,25. Berarti C-nya adalah tadi kita harus ganti dengan C-nya. Kalau KD 0,5 berarti dalam kurung 1 tambah 0,25S. 0,25S. Jadi kita tambahkan lagi suatu apa di sini kita beri nama kompensatornya sama dengan TF 1 tambah 1 1 0,25 kan 1. Ini fungsi transfer dari saya salah. Oke, jadi sekarang kita punya fungsi transfer S. Bukan ini, saya salah. Berbalik. 0,25, misalnya 0,25 dengan 1. Jadi saya punya fungsi transfer KP dikalikan 0,25S tambah 1 itu untuk menjelaskan kalau KD-nya 0,525 ya. Misalnya di sini saya mau pakai KD 0,25 terus saya mau lihat KP kalau kita naikkan nilainya dari 0,5 sampai 10. Nah, ini sekarang kita pakai kita update di sini kita update, kita import C dari yang tadi kita definisikan. Ini sudah ada C order 2 ya. C order 2 ya. Kita lihat. Ini order 1. Nah, dari sini Anda lihat root locusnya gambarnya sekarang seperti lingkaran. Nah, karena di 0,25, nah, ini berarti kita 0,25, jadi S 0,25S tambah 1, berarti dia punya 0 di minus 4. Ini gambarnya makanya ada 0 di sini, minus 4. Ya, jadi kita gambarkan 0. Efeknya 0, nah ini coba kita lihat. Di sini kita bisa lihat dari pergerakan. Oke. Jadi gambarnya sekarang lingkaran. Sekarang kita perlu naikkan nilai KP. Open selection. KP-nya sekarang 9. Kita naikkan KP-nya misalnya di 2. Ganti KP di 2. Oke, KP di 2. Nah, ini jadi seperti ini. KP-nya di 2, ini
pole-nya posisinya di sini. Kita coba tarik, dia bergerak sesuai dengan lingkaran. Berarti dari sini ke sini, waktu KP kita naikkan sampai 85, 88 dan seterusnya, ini frekuensinya akan nambah, ya, tapi nambahnya makin melemah. Terus frekuensinya kita frekuensinya turun lagi dan dampingnya makin besar lagi. Jadi makin teredam kelihatan di sini, makin teredam. Jadi kalau dari sini ke sini frekuensi naik, tapi oke, kita ulangi lagi, coba lihat dari sini ke sini, ya, berarti awalnya tidak ada ini osilasi, tapi begitu tabrakan, setelah lebih mudah untuk nariknya susah. Saya pakai 5 di sini. Ya, mestinya sudah berpisah, jadi sekitar 3 atau 4 ya sudah tabrakan. Sudah mulai ada osilasinya. Kita lihat di sini ada osilasi makin tinggi dan responnya makin cepat karena makin ke kiri dia. Responnya makin cepat, ini kelihatan detiknya makin cepat, makin cepat responnya. Nah, ini juga makin cepat, terus frekuensinya makin turun. Tabrakan lagi di sini, terus osilasinya hilang nanti. Nah, di sini sudah tabrakan. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus bisa menjelaskan apa yang terjadi di step response ini kalau dia mengikuti pola ini menggunakan, kalau kita sudah ada bagian derivatif dengan KD 0,25. Di KD 0,25. Kalau 0,5 berarti lokasinya ini makin dekat ke kanan ini, zeronya. Kalau 0,25 berarti zeronya di 4. Kalau di KD 0,5, zeronya bukan di 4, tapi di 2. Dan semakin dekat ke sini. Kita bisa lakukan di sini ganti C-nya. Dan kita lihat nanti bagaimana Anda bisa mencoba untuk UTS menggunakan MATLAB ini. Menggunakan Sysotool. Kesimpulannya untuk sistem ini kita lihat KD kita naikkan menambah damping, tapi tidak mengurangi steady state error. Yang kelihatan hanya menjadi tidak terlalu banyak osilasinya, jadi jauh menurun. Jadi naikin KD menambahkan damping, jadi mengurangi osilasi, tetapi tidak mengurangi steady state error. Jadi biasanya kalau kita punya control system, yang kita inginkan adalah tidak ada osilasi, satu, ya. Yang kita tidak inginkan juga adalah nilai steady state error. Steady state error harus mendekati 0. Oke. Kemudian kalau kita naikkan KD, kelihatan malah terlalu besar KD, nanti frekuensinya akan dari noise akan menambah. Noise akan diperbesar kalau kita tambah derivatif. Tapi ini tadi belum saya simulasikan. Nah, dalam praktek derivatif yang murni atau pure derivatif itu tidak mungkin. Jadi biasanya ada some delay atau low pass filter dalam praktek. Sebenarnya ada efek filter atau delay sedikit untuk pure derivatif. Di MATLAB Simulink makanya untuk bagian derivatif bentuknya bukan S kali KD, tapi S dibagi ada suatu fungsi transfer order 1 di bawahnya, 1 tambah S atau 1 tambah tau S, seperti itu. Baru dikalikan dengan KD, itu yang lebih realistik. Jadi tidak mungkin kita melakukan derivatif terus sampai frekuensi sangat tinggi, karena pasti itu akan memperkuat noise. Jadi biasanya ada seperti delay ataupun ada low pass filter. Nah, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Kalau masih ada pertemuan sebelum UTS, kalau tidak ada berarti sudah UTS. Oke, berarti ini cukup. Nanti Anda baca, coba perhatikan untuk efek. Kalau kita pakai ini sudah lecture 13 ya, slide 13. Sekarang kita lihat yang nomor 14. 14 itu sudah pakai integral. Nah, nanti kalau ada integral, sini kalau tambah KI, misalnya kita coba PI control, kita
kita bisa tulis seperti ini untuk di tadi di SISO tool-nya, fungsi transfernya. Terus kita naik turunkan KP untuk KI tertentu, kita naikkan nilai-nilai KP. Rasionya bisa kita tentukan KI dibagi KP-nya, rasionya kita set dulu, terus kita naik turunkan KP. Nah, nanti efeknya seperti apa akan kelihatan. KI nanti menurunkan state error dengan sangat cepat. Tapi KI nanti terlalu banyak akan membuat menjadi tidak stabil. Nanti root locusnya gambarnya seperti apa, bisa Anda coba pakai SISO tool. Ya. Itu yang saya harapkan. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang punya persiapan. Kalau tidak ada persiapan ya mungkin ini tidak bisa dicerna. Memang tidak mudah dicerna kalau belum ada latihan dan dibaca. Terutama kalau yang kuisnya nilainya di bawah 40%, saya tidak yakin Anda bisa mencerna apa yang saya ucapkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.